Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh ya, jamaah salat maghrib. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah ya. Masih besok ya, insyaallah. Alhamdulillah pada ya malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid. Alhamdulillah ya, kita juga diberikan kesempatan untuk beriktikaf sambil menunggu waktu Isya. Insyaallah yang akan kita bahas hari ini adalah yang berkaitan dengan fikih muamalah maliyah. Ya. Belum bisa ditampilkan? Baik, sebetulnya ada perubahan ya. Kalau dua pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Islamic Social Finance yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah maliyah, ya mulai dari ownership, kepemilikan harta, bagaimana mendistribusikan harta. Ya, sebagai pengingat saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang miskin. Rasulullah adalah orang yang berusaha, mulai dari kecil lagi, mulai dari kecilnya, ya meninggal oleh ayahnya, kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian meninggal kakeknya dirawat oleh Abu Thalib pamannya. Apakah Rasulullah SAW hanya ya nyantai-nyantai gitu ya, menikmati hidup saja? Tidak, ternyata Rasulullah membantu pamannya. Mulai dari kecilnya Rasulullah sebagai pengembala. Kemudian sudah agak besaran sedikit Rasulullah diajak untuk berdagang ke Syam. Nggak lama setelah Rasulullah punya pengalaman berdagang ke Syam, Rasulullah bekerja sama dengan Siti Khadijah. Akadnya adalah mudharabah awalnya. Rasulullah sebagai pengelola, Siti Khadijah sebagai pemodal atau sahibul mal, pemilik harta. 1 tahun, 2 tahun Rasulullah SAW bekerja atau bekerja sama dengan Siti Khadijah. Apakah Rasulullah SAW ya berhenti? Tidak. Rasulullah meningkatkan ya statusnya yang tadinya pengelola saja menjadi mitra usaha. Jazakallahu khair. Yang tadinya Rasulullah sebagai pengelola saja, sahibul mal atau pemodalnya Siti Khadijah, kemudian Rasulullah bermitra, sama-sama menjadi pemodal. Ya, walaupun besarannya masih ya lebih besar Siti Khadijah. Kemudian terus sampai Rasulullah SAW ya dilirik, ya bahasanya dilirik, atau akhirnya Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Ya, bukan hanya ya perkawinan secara jasadiah ketika itu, tetapi juga perkawinan secara kekeluargaan dan termasuk harta. Makin besar. Nah, kemudian Rasulullah SAW umur 40 tahun ditunjuk atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bisnisnya tidak lagi seperti yang biasa. Yang harusnya bisnisnya ini semakin maju, tetapi justru setelah umur 40 tahun bisnisnya Rasulullah SAW, hartanya Rasulullah SAW digunakan untuk apa? Untuk berdakwah perjuangan fi sabilillah. Kemudian hijrah ke Madinah. Rasulullah bawa harta nggak ke Madinah? Nggak bawa harta ya, bawanya cuman badan sama unta. Ya, istrinya pun nggak dibawa ketika itu, betul ya?
Ketika itu Rasulullah SAW tidak membawa harta, dan juga Rasulullah dan para sahabatnya nggak ada yang bawa harta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah? Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Disitulah kaum muslimin terbantu dari sisi ekonominya, dari sisi kekeluargaannya. Karena ada yang punya harta, hartanya dibagi. Ya, yang punya istri banyak, waktu itu belum ada pembatasan ya, sampai 4 dulu ya. Kemudian Islam datang, akhirnya dibatasi sampai 4. Oke, yang isinya 8, yang isinya 10, bagi dong yang lain. Gitu, Insya Allah. Ya, karena banyak kaum Ansor kaya-kaya ya. Oke, diantaranya para sahabat diberikan ya kehidupan yang layak di Madinah. Ingat pada tahun 1 Hijriah, Rasulullah SAW ya tidak melakukan peperangan sama sekali. Padahal ketika itu banyak sekali kafilah dagang yang lewat daripada Mekah ke Syam melewati Madinah. Padahal ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya punya harta, punya ruko, bahasanya gitu ya, punya dagangan di Mekah, itu semuanya diambil, diembat. Kenapa mereka? Ya karena mereka sudah meninggalkan ajaran nenek moyangnya, dianggap mereka sebagai pengkhianat, diambil. Harta-harta mereka di Mekah itu diambil-ambilin. Ya. Kemudian apakah tidak mempunyai dendam ketika itu? Nah, mereka mempunyai dendam ketika itu. Kenapa tidak kita jegat saja ya Rasulullah? Rasulullah menunggu wahyu sampai Quran surat Al-Hajj ayat 39-40 ya. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqatalunahum bi annahum zulimu." Telah diizinkan bagi kalian untuk berperang. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena mereka telah menzolimi kalian. Jadi bolehlah ketika itu tahun 2 Hijriah Rasulullah SAW ya mulai menjegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Ya. Nah, kita mau lihat nih, kenapa Rasulullah SAW memilih untuk hidup sederhana, padahal Rasulullah ketika itu mempunyai banyak sekali sumber dana. Ya, tahun 2 Hijriah Rasulullah perang Badar. Perang Badar kaum muslimin menang nggak? Menang. Tahun 3 Hijriah mulai ada pengkhianatan Bani Nazir, Bani Kainuqa, Bani Quraisyah. 2, 3, 4, 5 Hijriah itu berturut-turut tuh. Orang-orang Yahudi mulai berkhianat dengan perjanjian Madinah. Ketika mereka berkhianat, Rasulullah SAW menyerang mereka. Ya, menyerang mereka karena mereka telah berkhianat dengan perjanjian yang sudah disepakati. Ketika dikepung, mereka menyerah, hartanya diambil. Kata para sahabat, bagaimana pembagiannya ya Rasulullah? Turunlah surat Al-Anfal. Yas'alunaka anil anfal. Kul ya, katakanlah kul anfalu lillahi war rasul. Katakanlah al-anfal atau ghanimah tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Bagaimana nggak kaya Rasulullah tuh di Madinah? Ya, setiap tahun hampir perang. Sampai Rasulullah ya wafat itu tahun 10 Hijriah, itu juga masih ada peperangan yang terakhir, perang Tabuk. Itu luar biasa. Ya. Banyak sekali ghanimah yang didapat ya, sebelum itu juga sama sekali. Perang Taif, perang Hunain, perang Ahzab. Ya, ada peperangan yang diikuti oleh Rasulullah yang disebut dengan ghazwah, perang besar. Ada lagi peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, namanya perang kecil, al-harakah ya atau ma'rakah. Ya, jadi para sahabat diminta oleh Rasulullah jegat, intai, terjadilah peperangan, terjadilah insiden. Kaum muslimin menang, ambil barangnya, barang rampasannya dilaporkan kepada Rasulullah. Sebetulnya Rasulullah banyak sekali menerima harta. Tetapi kalau kita lihat sampai meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, rumahnya gedongan apa kagak? Gedongan nggak? Enggak, rumahnya kecil. Ya, kalau kita lihat di YouTube dah barangkali pernah ada yang lihat ya, atau di Google gitu ya, rumah Rasulullah itu sepetakan aja. Bahkan di situ Rasulullah SAW tidur, di situ Rasulullah SAW juga sholat. Kan ada riwayat yang kalau Rasulullah sholat malam, betul ya? Kemudian lagi sholat, lagi sujud,
Apa yang terjadi? Kakinya Aisyah, Siti Aisyah, Ummul Mukminin kesenggol Rasulullah. Artinya gede nggak kamar tidurnya sama rumahnya tuh? Ya segitu-segitunya. Apalagi kalau kita lihat di pojok kiri, pojok kanannya di situ ada ya kayak buat dapur-dapur gitu ya, buat naro-naro bejana. Di sebelah sini ada baju besi. Artinya ya segitu aja. Dan ini adalah pilihan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mendistribusikan hartanya, maka Rasulullah ketika mendapatkan harta, Rasul berikan kepada orang lain dengan cara apa? Ada pertama dengan cara zakat, kedua infak, sedekah dan wakaf. Luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada perjuangannya atau kepada dakwah kepada Islam. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang ya kita pengen bahas al-qard. Al-qard ini adalah pinjam, meminjam. Salah satu bagaimana kita mendapatkan harta. Ya. Dalam dalam konsep Islam yang namanya al-qard, pinjam meminjam, itu berbeda sekali dengan apa yang difahami oleh masyarakat kita. Ya, apalagi udah pinjaman online, pay later, kartu kredit, apalagi ya yang bentuknya pinjam-pinjaman, gadai. Ini beda banget nih. Jadi ada masyarakat kita ya menggunakan fasilitas pinjaman untuk apa biasanya? Lifestyle, ada nggak? Lifestyle, apa lifestyle tuh? Gaya hidup. Nah, ya bagus, alhamdulillah. Mungkin dikasih lihat datanya dulu kita, ya data yang terjadi di Indonesia tentang ya fasilitas pinjaman. Wah ini dia nih. Ya ini ada 2 data ya, walaupun banyak tadinya, cuman kita ambil 2 saja yang penting. Yang pertama ya Harian Kompas, ya November, ya walaupun tahun lalu tapi nggak berubah banyak datanya. Bahwa di situ disebutkan, ini highlight ya menjadi menjadi berita utama. Jutaan anak muda sulit bayar pinjol. Ya. Nanti kita pengen tahu apakah pinjol ini termasuk al-qard apa tidak. Apakah hukum pinjol dalam Islam? Nah, ujung-ujungnya itu nanti ya, supaya kita tahu nih. Ya, jangan sampai terjebak. Kalau dilihat, ini bisa digedein yang di bulat-bulatannya itu, kuning-kuning itu. Ternyata pinjol itu ya kalau dilihat dari data itu adalah orang-orang yang umurnya di bawah 19 tahun. Mulai 19 tahun ya. Kemudian yang tengah itu 19 sampai 35 tahun. Kemudian yang sebelah kanan itu lagi di atas 35 tahun. Ternyata banyak sekali orang yang terjebak dan nggak lebih daripada 2 juta rupiah. Coba bayangin. Ya, ini data nih. Ya, jadi bukan sedikit, bukan banyak yang kira-kira kita kalau orang minjem tuh kayaknya 10 juta, 100 juta. Enggak. Ternyata pinjamannya itu di bawah 2 juta sampai 2 juta setengah saja. Ya. Dan ini jumlahnya hampir 3 juta penduduk Indonesia. Bayangin. Ya. Dan terjebak dengan itu. Kalau udah terjebak biasanya disamperin ntar tuh. Bener gak? Disamperin. DC gitu. Disamperin DC. Oh, aduh, bahaya dan nih. Ya kan? Nah, itu ya, kelihatan ya di bawah 19 tahun, 35 sampai 54 dan di atas 54 tahun. Ya, jumlahnya kelihatan tuh 2 juta, 2,4 dan di atas itu. Artinya ada nggak yang di atas 2 juta? Ada, tapi nggak banyak. Ya, salah satu kasus deh ya supaya ini terjadi, ini bentuk bukti ya bahwa anak muda itu ya menjadi korban dari pinjol. Ya kita sebut misalnya salah satu provinsi di Bogor, di Jawa Barat, Bogor ya. Kampus besar negeri. Dia punya circle. Circle itu apa? Circle. Apa circle? Komunitas. Teman-temannya gitu ya, circle-nya gitu ya. Perempuan ya, punya teman-temannya juga perempuan. Kemudian
Ya, ini ada di Google, ya udah meninggal orangnya, dan sekarang lagi lagi diusut oleh institusinya, ya, baik institusi kampusnya maupun karena udah masuk pembunuhan, bukan pembunuhan, masuk bunuh diri gitu ya, maka polisi termasuk di dalamnya. Jadi dia, ya, karena circle-nya itu gonta-ganti gadget, gadget ya, HP gitu ya. Kemudian gonta-ganti fashion, dia ikutan. Kemudian satu waktu dia membeli handphone secara online, ya, dengan pembayaran pay later. Pay later itu kan termasuk pinjaman online ya, ya. Dan untuk membayar pinjaman online, membayar pay later itu harus daftar dulu, betul ya? Harus daftar dulu. Syarat daftar pinjol apa sih? Kalau syarat daftar kayak itu biasanya KTP sama apa biasanya? KTP sama nomor HP, biasa gitu ya? KTP sama nomor HP. Kalau ya dulu orang mau pinjam sama lembaga keuangan atau misalnya dengan koperasi atau dengan BMT, biasanya kalau dulu nih, kalau orang mau pinjam, biasanya apa saja syaratnya? Agunan apa tuh agunan? Sertifikat, oke. Biasanya sertifikat ya, BPKB, sertifikat rumah. Biasanya apa lagi? Slip gaji ada nggak slip gaji? Biasanya diminta tuh slip gaji. Apalagi? Persetujuan pasangan. Naam, apalagi? Banyak nggak? Banyak ya dulu ya. Malah kalau kita lihat di dalam ekonomi, biasanya disebut 5C. Ya, kalau yang belajar teori ekonomi, biasanya ada 5C. Karakternya dinilai, capability-nya dinilai, kompetensinya dinilai, kolateralnya dinilai, ada 5 tuh. Ya, kalau pinjaman online hampir nggak ada. Begitu mudahnya, dia cuma ketimbang KTP sama nomor HP. Berapa limitnya yang dikasih? Semakin banyak atau semakin lama nomor HP-nya, semakin besar limitnya. Masya Allah. Nah, ya, anak-anak sekarang yang udah 17 tahun, ini mesti kita lihat, mesti kita awasin. Ya, anak-anak kita atau adik-adik kita yang udah umurnya 17 tahun, ya, kalau dia terjerat dengan seperti itu, yang repot ntar orang tuanya. Betul ya Bu ya? Ya, mesti dikasih tahu. Ketimbang begini doang, nih handphone, ini KTP, suruh nyengir gitu ya. Cekrek. Oh, udah, tungguin 1 hari, jadi tuh ngalir. Ya, 1 juta, 2 juta, nggak banyak, datanya udah ada. Jadi bukan yang 20 juta dikasihnya. Kalau handphonenya lamaan dikit, berapa tahun Pak? 5 tahun, 5 juta. Tuh, jadi berdasarkan tahun. Ya, baru kemarin handphone baru beli, nomor baru beli kemarin. Ya Pak, ntar dulu Pak, tungguin sebulan dulu atau setahun dulu. Tapi kalau yang setahun, 2 tahun, 10 tahun, semakin lama tuh nomor handphone dipegang, dia keep, maka semakin banyak jumlah yang dicairkan. Nah, kan kita nggak tahu pertimbangannya kenapa tuh, betul nggak? Ya kalau mau kalau mau kita agak-agak gitu ya, semakin lama orang pakai nomor telepon, berarti dia semakin setia sama nomornya, begitu ya kira-kira ya. Artinya nih orang nggak gonta-ganti aja nih, nggak berarti orangnya bisa dipegang, kira-kira begitu kali ya. Kira-kira, walaupun kita nggak tahu apa pertimbangan ya pinjol tersebut. Nah, dia membeli barang ya secara online dan menggunakan KTP-nya, kemudian dia ambil itu barang. Nyampe itu barang, 1 bulan pertama ditelepon nggak diangkat, dia nggak bayar. 2 bulan disamperin ke rumahnya berbeda sama asramanya di Bogor. Kemudian bulan ketiga ya, DC-nya tadi ya bukan hanya sampai rumahnya, ternyata nih termasuk nih ya, DC itu ada orang-orang yang membackup data. Percaya nggak? Ya, makanya ada yang disebut mata elang, betul nggak mata elang? Mata elang itu apa mata elang maksudnya itu? Dia ngeliatin tuh motor-motor yang pakai plat. Wah, belum bayar nih. Wah, langsung ada nggak kayak gitu Pak? Ada. Yang backup datanya ada itu. Kita bilang back office-nya ada. Ini list yang belum bayar
tunggakan. Ya, silakan nanti dia tungguin di lampu merah sebelah mana, pokoknya di sekitar situ. Begitupun yang pinjol. Jadi atas dasar KTP yang mereka punya, mereka akan selidiki. Oh, udah kayak detektif aja tuh orang. Dia sekolahnya di mana? Kira-kira ketahuan nggak tuh kalau sekarang? Dikasih di input nama di Google misalnya atau dia punya aplikasi, dia sekolah di mana, dia aktivitasnya di mana. Kira-kira kena ketemu nggak? Apalagi kalau dia main medsos, Instagram. Ya, ketemulah dia di kampusnya di Bogor. Walaupun tidak diketahui nama kamarnya, kemudian asramanya, tapi yang diketahui ketika itu fakultasnya yang diketahui. Fakultasnya dia main, akhirnya gisinya main ke sana, apa yang terjadi? Dia datang ke akademik, dia aduin. Ada namanya si fulan, dia ternyata punya begini. Ya, bukan cukup sampai situ, dia ke kantin. Kenal nggak sama si fulan? Fulanah, karena perempuan ya. Kenal nggak sama fulanah? Ya nggak tahu Pak, kita nggak tahu. Mungkin dia di sini, tapi saya nggak tahu. Dia bicarakan tuh kepada orang. Ini orang kagak bayar. Wah, akhirnya gimana? Sebelum ketemu sama si fulana, teman-temannya udah ngasih tahu si fulana bahwa apa? Dicari oleh DC. Bayangin tuh. Dia belum bertemu, tapi udah deg-degannya nggak karu-karuan kali ya. Nggak karu-karuan. Sehingga akhirnya ketemu sama akademik, ya misalnya dipanggil, kenapa kamu ada masalah apa? Ketemu, bener lah terjadi. Ketemu di tempat-tempatnya, ada yang nyariin. Padahal belum ketemu secara langsung oleh DC-nya. Tapi makhluknya udah nggak ketulungan. Depresi dia, nggak kuat dia. Makanya generasi, apa yang kita bilangnya, Alpha ya. Karena masih belum lulus nih S1 nih. Generasi Z, Z ya? Z dah ya. Kan dikatakan generasi Z itu generasi strawberry. Kata Prof. Renal Kasali ya dalam bukunya. Dia bagus, indah dari luar, wangi orangnya segala macam. Ya, cuman pas udah deketin asem. Nah, gitu. Dipencet mejret. Nah, itu dia. Nggak kuat, nggak kayak dulu orang-orang generasi kayak bapak-bapak nih kayak. Ya, ditempa, di apa segala macam. Orang sekarang baru kita udah nangis. Akhirnya yang terjadi apa Pak? Dia bunuh diri di asrama. Padahal belum tentu dia salah dan belum tentu banyak utangnya cuma. Kan harusnya kalau orang tuanya bayarin, udah saya yang bayarin. Tapi dia malu ngomong sama orang tuanya. Dia malu sama satu kampus atau fakultasnya. Terjadilah itu. Belum lagi yang di Bandung yang gantung diri di jembatan, ada yang kayak gitu, termasuk juga model kayak gini. Nah, ini salah satu contoh ya, anak muda, jutaan anak muda sulit bayar pinjol. Ya. Kalau mau lihat sebelah sononya lagi, ya apa sih pekerjaannya? Ya pekerjaannya, guru banyak gue, guru nih ternyata nih, guru honorer kok, bukan yang di bawah, yang bukan di atas UMR, itu mah aman mudah-mudahan. Ini guru yang honorer, ya coba lihat di situ 42%, ya korban PHK, ya. Di situ ada lagi ibu rumah tangga, kena juga nih, yang sering-sering nonton Shopee misalnya. Nah, ini hati-hati nih, ya. Mestinya nggak perlu karena promo akhirnya beli mulu nih. Nah, hati-hati. Lihat kebutuhan itu yang benar-benar perlu saja. Ya, ini data nih ya. Jadi kita mesti lihat, melek juga, jangan sampai ternyata kita ngomong kemana-mana, orang di rumah kita kena. Jangan sampai ini kita kasih tahu nih, jangan ngomong jauh-jauh. Kita kasih tahu. Baik, next. Nah, ya kita mau tahu ya dulu yang namanya al-qard, pinjaman dulu ya. Jangan pinjaman online dulu. Kenapa? Karena pinjaman online itu ya dasarnya adalah pinjaman. Pinjaman ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Said Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah ya mengatakan yang namanya al-qard itu adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada orang yang menerima hutang untuk dikembalikan kepadanya, untuk dikembalikan. Jadi kalau nggak dikembalikan bukan hutang namanya, apa jadinya? Maling, ya enggak? Kalau harta diberikan kemudian dipulangin, itu namanya hutang. Coba lihat, untuk kemudian dikembalikan kepadanya,
seperti yang diterimanya. Ini penting nih, dimerahin tuh. Makanya nggak cocok akad qard itu digunakan untuk bisnis, kagak boleh. Nanti ada konsep dalam Islam, al-qard itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Qard itu hanya untuk saling membantu atau ta'awun. Jadi ada yang salah nih di masyarakat kita. Misalnya menggunakan akad qard ya dalam koperasi, dalam BMT, dalam lembaga keuangan, menggunakan akad qard. Gak boleh kalau untuk bisnis. Jadi caranya gimana? Ada nanti caranya, akad jual beli murabahah misalnya. Ya. Jadi nggak boleh kita meminjamkan orang mengharapkan kembalian dari dia dengan plus. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan pingin membantu namanya, tapi mau bisnis. Makanya Rasulullah SAW nggak pernah minjemin duit. Para sahabat nggak pernah minjemin duit. Yang pernah kita bahas, sering banget kita bahas, Abdurrahman bin Auf, dia punya harta banyak. Hartanya itu cuma dibagi 3. Betul ya? Udah pernah kita bahas? Sepertiga harta yang pertama digunakan untuk apa? Digunakan untuk, ya, misalnya hartanya 100 miliar. Misalnya nih, banyak nih hartanya nih. Berarti kalau sepertiga 33 miliar, 3333. Digunakan untuk apa? Ada ingat? Untuk mustahik untuk orang. Diberikan secara gratis. Ya, charity. Zakat, infak, sodakoh. Nah, ya zakatnya udah, oke, sekarang infaknya, zakatnya, infak, sodakoh, wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membiayai orang-orang yang punya hutang. Ada orang yang kesulitan hutang, datang ke Abdurrahman bin Auf, dibayarin hutang ente. Tuh, bayangin. Yang satu lagi, untuk apa? Untuk dibisnisin, bermuamalah. Menjadikan orang-orang yang datang itu mitranya. Ya, wahai Abu Rahman bin Auf, saya mau bisnis, berapa? Nih. Jadi dia nggak megang harta udah. Jadi 2/3-nya diberikan kepada orang yang nggak mampu, 1/3-nya diberikan untuk orang yang mau jalanin bisnis. Dia udah, ya oncang-oncang kaki aja dah. Dia nggak mau megang duit, berkali-kali pengen rugi, nggak dikasih rugi sama Allah. Kan begitu ya? Banyak banget nih ceritanya. Salah satunya kurma, betul ya? Udah pernah kita ceritain ya? Kurma busuk, ya. Ketika kaum muslimin perang keluar Madinah, kemudian ketika mereka balik dari peperangan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan balik ke Madinah, ya kurmanya udah pada panen, ya udah pada panen, udah pada matang, bahkan udah pada busuk. Orang-orang Madinah kecewa, ya tuh kan. Mendingan kemarin kita di sini, ntar perangnya nyusul aja. Akhirnya begitu, orang-orang munafik kan begitu. Jangan, ngapain perang? Ini kan ada panen dulu aja, kan begitu. Perang Uhud begitu. Perang Uhud 1000 orang udah jalan sama Abdullah bin Ubay. Jangan, gak enak perang, mati. Kan gitu. Udah, akhirnya berapa? 700 orang masih jalan, 300-nya balik ke Madinah. Waktu perang Khandaq tahun 5 Hijriah, perang Khandaq, Rasulullah SAW membuat parit sepanjang 5 km lebih, nyangkul, bukan pakai ekskavator, nyangkul, ya, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter lebih, yang nggak bisa kuda itu lompat. Kalaupun lompat dia nyampe, dia susah. Ya, kalaupun dia mau dalam, ya mau ke dalam dulu, ya kudu naik lagi susah, pakai tangga, pakai tali, keburu disiram, kan begitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik ketika itu? Lagi panas-panas, pulang aja pulang, kan begitu. Sama nih begini juga. Ya, ngapain? Mending ngasuh, ngeteh di rumah, yang sama anak-anak main. Kata orang munafik, ya menggembosi perjuangan kaum muslimin. Nah, ketika itu ya Abdurrahman bin Auf ya tetap yang namanya mitra, ya. Tadi kan 2/3-nya diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin, 1/3-nya sisanya diberikan kepada orang yang mau berusaha. Apapun kondisinya, dia akan berikan, dia nggak mau pegang harta. Tadi ceritanya kita lanjutin dulu tuh, kurma yang sudah busuk di Madinah, ya udah nggak bisa dimakan, ya artinya udah berapa ya, kalau udah berjamur lah apa segala macam ya, gitu ya, udah nggak bisa lagi dah.
Kebetulan nih kata Abdurrahman, aneh beli dah kalau begitu. Kebetulan nih aneh beli semuanya nggak apa-apa, biar rugi usahanya. Maksudnya begitu maksudnya. Biar yang lain pada untung. Para sahabatnya ya nggak merasa merugi. Biarin dah, biar Abdurrahman bin Auf yang rugi. Kan begitu ceritanya. Ternyata Allah nggak kasih rugi, bener ya? Nggak kasih rugi. Di Yaman ada wabah penyakit, ya kayak COVID-19 lah kan kita bilang nih, yang vaksinnya cuman adanya di Madinah. Kurma busuk itulah tuh sebagai vaksin. Bayangin tuh harganya jadi meroket. Lah vaksin kemarin berapa duit? Banyak banget. Masya Allah. Nah kayak mendadak lagi. Ya, waduh, pokoknya 2 kali, 3 kali seperti itu. Turun dari Syam, masuk ke rumahnya, kata istrinya, banyak banget tuh barang. Iya nih, sebelum masuk saya mau tinggalin dulu nih di luar. Ya, misalnya bawa 10 onta yang penuh dengan harta. Ya, saya mau setengahnya nih, saya mau ya kasih kaum muslimin yang lain nih. Emang disisihin buat diinfakin dia. Ini betul-betul dia paham banget yang namanya ya zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Sehingga dia pingin supaya ini dibagi-bagi orang, jangan saya doang, kan begitu ya. Ternyata besoknya dapat lagi lebih banyak daripada itu. Besoknya lebih banyak. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi kita terusin dulu nih. Seperti yang diterimanya. Harta yang diberikan kemudian dikembalikan seperti yang diterimanya. Kalau contoh berarti kalau kita kasih pinjam 100, dibalikinnya 100 ketika ia telah mampu membayarnya. Nih, ya, al-qard dalam Islam. Next. Baik. Ya, ini perlu kita bedain juga nih, karena ada nanti yang mengatakan, Ustaz, apakah semua pinjaman itu emang nggak boleh dikasih lebih, Ustaz? Bedain dulu yang mana yang nggak boleh. Contohnya, Ana pinjam motor. Ketika dikasih pinjam motor, ya, bensinnya dikasih pinjam habis. Ya, jangan dikasih pinjam setengah ada gitu ya, setengah. Ya, seharian nih pulang muter gitu ya. Pas pulangin, ya udah tiris nih. Gimana? Kita isiin apa kagak? Isiin. Kata orang ntar dikata riba kalau begitu. Ayo, isinya setengah juga. Lah, ntar gimana olinya? Nah, di situ ada 2 ya, satu yang disebut dengan al-qard, ada satu yang disebut dengan ariyah atau i'arah. Al-qard itu pinjaman yang nggak mesti barangnya sama, tapi nilainya harus sama. Kalau ariyah, dia barangnya minjemnya itu pulanginnya juga kudu itu barang. Misalnya tadi saya pinjam motor, saya pulangin ya bentor saya pulangin ya. Misalnya saya pulang pergi nih pinjam motor apa Beat misalnya pinjam Beat ya, pas pulang ini bukan Beat, kira-kira gimana itu? Lah kagak boleh itu mah ya, itu namanya bukan qard, itu namanya ariyah. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia minjem kan tetap minjem ya nggak? Minjem duit sama minjem motor, minjemnya sama nggak? Sama. Tapi kalau di bahasa Arab minjem itu ada 2, yang satu qard, yang satu ariyah. Kalau qard nggak boleh ada tambahan. Ada kaidah fikih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada manfaat, yang di situ ada lebihnya, maka lebihnya itu adalah dikatakan riba. Duit minjamnya 100, waktu mulangin dipesenin, ntar waktu mulangin 10% ya. Nah, itu namanya manfaat, sama dengan riba. Kalau nggak dipesenin di awal gimana? Waktu ngasih 100, ini ada, alhamdulillah nih ada bonus nih buat ente 10%. Boleh nggak? Lah boleh kalau itu malah hadiah namanya. Nggak ditentuin di awal, beda ya. Nanti ada hadisnya tuh ya. Kemudian yang kedua di situ ariyah. Ariyah itu minjem tapi barang. Ya, minjem misalnya tadi lah ya, misalnya motor.
Ya, saya takut kalau saya isiin bensin ntar dikata riba. Bukan. Justru kalau nggak diisiin bensin besok-besok nggak dikasih lagi tuh pinjam. Betul nggak? Pedet banget udah. Bener-bener nih orang nih. Gua ilaha illallah udah dikasih pinjam sampai tiris, blok-blok lagi nih. Nah jangan itu. Lah parah. Mendingan gimana? Pulin kalau bisa dipulin. Set yang tadi setengah kan, full. Wah seneng banget itu. Apalagi kalau kita cuci dulu, ya nggak? Semprot-semprot dikit biar wangi. Ente enggak ganti oli. Mantap bener itu bang. Kalau begitu gimana jawabannya? Ente kapan mau minjem motor aneh lagi? Kan begitu. Iya seneng nih orang. Wah apik nih orang nih kalau begini. Dijagain nih motor kita. Nah beda. Ya jangan sama itu. Chord yang pertama yang diharamkan tambahan. Arya dia artinya pinjam juga. Tapi dia tidak diharamkan untuk ada tambahan. Bahkan diperbolehkan untuk ada tambahan. Baik, next. Baik, ini dalilnya ya, man dalladzi yuqridullaha qardon hasana. Qardon hasana pinjaman yang baik. Bahasa kitanya adalah pinjaman lunak. Ya, berikan 100, ulangin 100. Baik. Hadisnya juga ada ya. Baik, next. Ah, ini dia. Ya. Dalam Islam, pinjaman adalah untuk kondisi darurat. Rasulullah SAW pernah melakukan akad qard. Ya, yang mau dijelasin cuma 2 karena waktunya nggak cukup. Yang pertama Rasulullah SAW pernah meminjam daripada orang Yahudi namanya Abu Syam. Apa yang dipinjam? Ya, salah satu riwayat mengatakan 30 sok gandum. Yang satu lagi mengatakan duit senilai 30 sok gandum. Ya, intinya Rasulullah SAW pernah meminjam kepada Yahudi senilai 30 sok gandum karena keluarganya tidak mampu untuk makan. Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW ya datang ke Ummu Salamah, rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wahai Ummu Salamah, apa yang bisa kita makan hari ini? Ada ya Rasulullah, segenggam gandum. Kalau begitu masak dan makan bersama-sama. Saya lanjutin puasa hari itu. Kemudian besoknya Rasulullah SAW di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Umairah, istriku, ya apa yang bisa kita makan hari ini? Yang bisa kita makan hari ini ada kurma ya Rasulullah. Mana kurmanya? Sebiji ya Rasulullah. Masya Allah. Artinya, Anda katakan tadi di awal, Rasulullah SAW hidup sederhana bukan karena nasib, bukan. Bukan ya. Kalau Rasulullah mau kaya, bisa nggak Rasulullah kaya? Oh bisa. Dari sebelum jadi Rasul aja Rasulullah udah kaya. Ya. Kemudian Rasulullah hijrah ya menjadi Amirul Mukminin di Madinah. Rasulullah juga mendapatkan kekayaan yang sangat banyak dari ghanimah. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa dalam ya hidupnya. Artinya Rasulullah SAW ketika itu akhirnya nggak bisa makan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini bukan karena Rasul miskin. Akhirnya Rasulullah mencoba untuk menggadaikan baju perang, baju besinya untuk digadaikan kepada Abu Syam, orang Yahudi. Ini yang pertama, kisah qard, minjam dalam kondisi susah, darurat, primer, nggak bisa makan. Yang kedua, Rasulullah pernah minjam unta, Sinan yang 2 tahun. Ya, jadi Rasulullah pernah melakukan akad ini dalam keadaan sulit. Jangan terbalik. Masyarakat kita minjem bukan karena ya kondisi sulit, tapi dalam kondisi baik-baik saja atau malah justru dalam itu yang paling bawah tuh. Akad qard tidak untuk yang tahsiniyat. Kalau bahasa ekonominya primer, sekunder, tersier. Jadi nggak boleh tuh yang namanya minjem untuk kebutuhan tersier. Tersier ini barang mewah. Kalau boleh misalnya saya belilah dengan cara cash. Nah, betul itu. Jangan dibiasain kita membeli barang mewah dengan cara kredit, cicil, jangan. Yang boleh itu cicil kalau kita emang nggak mampu. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Konsep Islam, ya bahkan yang namanya al-qard itu hanya dalam kondisi darurat.
Dalam darurat maka boleh. Hajat berarti sekunder, pelengkap. Bahasanya kalau kita makan ya, makan itu supaya kita tidak kelaparan sampai mati. Berarti makan apa tuh? Makan nasi sama garam gitu ya kali ya. Berarti kalau memenuhi kebutuhan nasi sama garam, maka kita wajib hukumnya itu mendapatkan pinjaman. Ya, bukan hanya pinjaman malah sedekah. Karena orang fakir dan miskin itu ada bedanya. Fakir itu deep ya miskinnya, dalam sekali miskinnya. Kalau miskin dia masih mempunyai ada makanan walaupun gak cukup, kemudian punya rumah walaupun pada rombeng misalnya, punya pakaian ya walaupun pada robek misalnya. Nah ini orang miskin, kebutuhannya ada tetapi kurang. Tapi kalau orang fakir nggak punya sama sekali pendapatan, dan itu yang harus dibantu. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah konsep pinjaman dan usaha yang kedua adalah saling tolong menolong. Tadi sebetulnya dalil-dalil itu udah kita lewatin ya banyak. Bagaimana kita bisa menolong orang yang nggak bisa makan? Jangan sampai ada tetangga kita ya, kita tahu nih, kalau kita tahu repot banget nih, nggak boleh nih. Kita tahu tetangga kita nggak bisa makan, anaknya nangis misalnya, kelaparan. Kita diemin aja, waduh bahaya itu Pak. Ya, harus diinfakin sedikit buat saudara kita tuh yang sebelah-sebelah. Kalau kita ada kemampuan, kasih, jangan nungguin dia minta. Kadang-kadang dia ada harga diri, ya, hifzul air. Dia menjaga kehormatan, kadang-kadang dia, saya walaupun miskin, nggak mau minta, ada nggak yang begitu? Ada juga yang miskin minta-minta mulu, ada. Ya, sampai bosen kita nih, datang lagi. Nah itu lain lagi, itu malah lain lagi itu, nggak boleh itu. Nah itu kebanyakan yang begitu ya, kebanyakan sampai bosen. Kalau begitu Pak, jangan dikasih pinjam. Kalau minjem nggak bakal dibalikin sama dia. Udah dah, ini dah, bakal tidak pulang. Mendingan kasih aja udah infakin. Begitu aja. Kalau kepinjam 100.000 nggak bakal balik. Udah deh 10.000 dah. Nih, penting buat makan hari ini udah. Mendingan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kesukaran orang lain. Tadi kan ada hadisnya. Siapa yang menghilangkan kesukaran orang lain di dunia, maka Allah akan hilangkan kesukaran kita nanti di akhirat. Percaya sama hadis itu. Ya. Jadi kalau ada yang kesusahan orang lain, kita memberikan kemudahan, Allah akan ganti kemudahan itu. Makanya Pak, kalau kita berbelit-belit, kita dibelit-belitin orang. Ya, mendingan kita bisa mempermudah gitu ya. Insya Allah urusan kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma di akhirat, biasanya depositonya udah ada di dunia tuh. Dikasih ya, dikasih tuh jalan keluar. Ada masalah, kita dikasih jalan keluar. Baik, yang terakhir ya, ini penting nih. Kalau dia kesulitan untuk membayar, maka diberikan waktu untuk apa? Untuk membayarnya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang kita kasih pinjam itu memiliki usra, kesulitan untuk membayar, maka berikan dia waktu tempo yang akan datang. Misalnya bulan November, dia kudu bayar. Dia datang, Pak, kayaknya udah susah nih Pak nih. Ya, bagaimana Pak? Ya udah dah kalau begitu. Bulan depan aja dah, bulan depan. Itu terbaik. Ada yang lebih baik lagi? Ada. Kalau kita sampai menghapuskan nilainya. Luar biasa itu. Luar biasa tuh. Maunya ngutang itu mah. Enggak Pak. Kalau ini lain lagi nih, ini orang yang benar. Kalau orang yang matliul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, zalim namanya itu. Ada tadi hadisnya. Coba lihatin. Coba lihatin lagi bawah, ke bawah. Enggak ke bawah. Oke, nanti kita, nah itu ya, pembayaran hutang boleh nggak ditunda? Nggak boleh. Bagi yang mampu nggak boleh. Tapi kalau bagi yang nggak mampu, boleh nggak? Nggak boleh tuh. Ya, kasih kalau dia nggak mampu. Kita lihat, dia bilangnya nggak mampu, rumah mah bangun terus. Nah ini lain urusan ini. Ya nggak? Modus lain ini banyak juga yang begitu. Ya, musuhnya udah mau bayar nih minggu-minggu bayar nih. Dia melengos 10 nih lewat nih, muter jauh, nggak mau lewat rumah kita. Kelihatan kali ntar. Banyak juga nih, zolim. Termasuk yang disebut
penundaan bayar hutang bagi yang mampu adalah satu kezaliman. Kalau dalam fatwa MUI yang seperti ini tidak diperbolehkan, bahkan boleh diberikan ya denda. Denda boleh. Ya. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Masih banyak nih ya, insya Allah. Ya, apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita pribadi khususnya dan keluarga kita, dan kalau bisa disampaikan kepada yang belum mengetahuinya. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.